Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dosa Kita Semua bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ia duduk di teras dan kembali mencongokkan lehernya ketika didengarnya suara dengkur yang dahsyat menghantu. Kapten Berak Kandila mengisi kesunyian dengan bunyi dengkurnya yang cukup khas itu. Dilihat jam arlojinya 10 menit lagi jam 10, ia berdiri ke pagar teras, melihat ke bawah kalau keponakannya datang. Waktu yang 10 menit itu tidak kosong begitu saja. Wahab sebagai seorang suami yang tahu bahwa dia telah melanggar sebuah tanggung jawab keluarga, ingat dan menyadari akan kesalahan yang telah dibuatnya 2 tahun yang lewat. Waktu itu pagi hari sekali ia membangunkan istrinya yang sedang tidur pula. Romlah, bangun, katanya dahulu, dan itu 2 tahun yang lewat. Di malam ini, puluhan kilometer dari kota tempat Wahab diamuk kenangan, seorang perempuan dibangunkan oleh amukan mimpi. Romlah terbangun dari balai-balai tempat ia tidur. Waktu itu bunyi lonceng tangsi pos polisi Pringombo berdentang 10 kali. Rambut perempuan itu kusut masai, dadanya berdebar tidak menentu. Heran, dadanya bergoncang lebih kencang dari biasa. Sudah jam 10 malam, pikirnya. Aku sedang dibicarakan orang, pikirnya, seperti yang dikatakan oleh Muthalib tadi siang kepadanya. Tentu sekarang, ya malam begini ini, Muthalib datang ke hotel Arab itu, lalu memperbincangkan tentang diriku kepada pamannya, dan Wahab akan mengutukku dengan 1000 sumpah. Aku akan malu melihatnya, ataukah apa tidak lebih baik bunuh diri saja? Di mana-mana lelaki selalu menjadi permulaan dari biang keladi apapun. Dan bagaimana dengan anak-anak jika aku mati misalnya dibunuhnya? Wahab ku kenal sebagai seorang lelaki yang kasar, pemarah sekalipun terkadang memiliki sifat-sifat lembut dan asih. Tiba-tiba ia ingat pada kelembutan itu. Oh, sudah terlalu lama rasanya. Lalu ia mencoba berjalan, dilihatnya telapak tangannya, tangan yang keras, bekas memegang cangkul dan parang, bekas kena iris lading dan pisau, tangan seorang perempuan yang tidak luput dari segala kerja. Romlah duduk di sebuah kursi tua sambil menelan napasnya. Di luar terdengar suara burung hantu yang disahuti oleh burung pipir yang menyanyi, sebuah nyanyian yang meremangkan. Ia melihat ke balai yang jain. Di situ anak-anaknya 3 orang dan masih kecil-kecil tertidur dengan amannya. Itu Ruhani, anaknya yang tertua dari perkawinannya dengan Wahab, adalah anak yang terlalu manja, sebagai buah dari kecintaan perkawinan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh di akhir tahun 1949. Itu Wahardi, anaknya yang kedua, seorang anak lelaki yang nakal dengan roman muka yang sama menyerupai dengan Wahab. Belakangan ini anak itu tidak pernah melupakan kerbaunya, kambingnya, dan sudah biasa mandi di sungai. Itu Sumiati, anaknya yang ketiga, seorang anak yang pintar ngomong sekalipun barusan berusia 3 tahun. Ketika ayahnya pergi dahulu, ia masih merangkak-rangkak, dan belakangan ini anak itu selalu dengan asiknya bermain dengan lumpur. Perempuan itu dengan air mata yang tidak pernah jatuh menetes, menahan bendungan air matanya, seketika memandangi buah-buah hatinya dari perkawinan masa lampaunya itu. Ia ingat mengapa dia dulu ikut lari ke kota dengan sebuah bis dari Pringsewu ke Tanjung Karang. Kata-kata ayahnya yang sangat melukai perasaannya telah menyebabkan ia menjadi kalap, sehingga tiada jalan lain selain melarikan diri bersama anaknya Suramah, yang ketika itu telah berusia 6 tahun. Suramah menangis-nangis memanggil nama bapaknya berkali-kali, tetapi dia berbisik ke telinga Suramah, "Bapak nakal ya, Bapak nakal. Jangan mau sama Bapak ya."
Karena itu, di antara bunyi goncangan otot, ia dengar suara ayahnya masih sempurna di telinganya. "Kau perempuan, tidak ada perempuan di dunia ini yang tidak turut perintah lelaki." Kata-kata ayahnya itu berulang-ulang berdengung di telinganya. Siang sebelum ia melarikan diri itu, suaminya menampar mukanya karena ia tidak sudi menyerahkan kalung emasnya. Ia tahu bahwa kalung itu adalah kalungnya yang penghabisan dari harta emasnya yang ada di tubuhnya. Dan ia tahu bahwa suaminya akan pergi ke tempat judi di sore harinya. Setelah kalung itu sekiranya diserahkannya, digadaikan di pegadaian gelap. "Ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan. Aku tak sudi hidup tersiksa bersamamu selama ini," teriaknya di siang hari itu. Betapa ia takkan lupa tamparan bertubi-tubi menempel di pipinya yang masih cukup halus itu. Tetapi tidak itu saja. Hal ini telah berulang kali terjadi, dan terjadi. Dan masih ada buntutnya ayahnya sendiri ikut mengemplangi pipinya karena ia tak mau takluk pada kehendak suaminya itu. Suaminya yang dulu itu bernama Madikin. Dari Madikin ia hanya diberkahi seorang anak bernama Suramah, yang ketika dibawanya melarikan diri dengan naik bis itu senantiasa menangis saja. "Diamlah, diamlah," bisiknya. Anak itu masih tetap menangis. "Diamlah, mengapa menangisi bapak penjudi?" Seorang perempuan tua dengan sugi dimoncongkan menoleh kepada Romlah dan anaknya. Dan ketika mata tua itu bertemu lagi dengan mata Romlah, perempuan tua itu mengambil sugi dari mulutnya, kemudian berkata, "Kalau dia tak mau berhenti, sumpal mulutnya." Romlah melihat dengan pandangan kagum kepada wanita tua itu. Melihat dari cara tutur bahasanya, nenek itu tentu berasal dari Pringsewu juga. "Aku juga pernah mengalami kejadian macam begini." Perempuan tua itu tanpa bertanya menceritakan tentang diri sendiri. "Kenapa, Bu?" tanya Romlah kemudian. Anak itu masih menangis ketika ibu yang tua itu melanjuti, "Sumpal mulutnya, aku juga pernah mengalami nasib macam kau. Tetapi lama-lama ia akan lebih setia kepadamu daripada kepada bekas suamimu." Truk yang dirubah sedemikian rupa menjadi sebuah bis untuk manusia-manusia yang dikurniai nasib ikan pepesan itu. Ketika mendekati jalan yang menuju Penengahan, jalannya semakin macam orang mabok. Kemudian berhenti di sebuah pendakian menikung. Keneknya meloncat turun dan mengganjal bannya. Segera mesinnya mati. Bau apek segera saja berkobar karena minyak getah itu, dan rupa-rupanya bis bobrok itu kehausan. Kenek telah memberinya minum, lalu starter ditekan lagi, mengeluarkan bunyi kambing kedinginan. Dan seperti berjalan seperti meloncat, lalu lambat-lambat merambati bukit. "Mobil sekarang," kata seseorang. "Biar jelek juga, Bung, kita sekarang sudah merdeka," jawab seorang. Nenek tua itu berkata lagi. "Biar jelek juga, Bung, kita sekarang sudah merdeka," jawab seorang. Nenek tua itu berkata lagi. "Kau ditampari suamimu, maka minggat." Romlah mengangguk, tetapi cepat saja ia mengangkat dagu memandangi nenek itu dengan kagum sekali lagi. "Dari mana ibu tahu saya ditampari?" "Pipimu itu biru-biru. Aku juga mengalami yang begitu dulu. Ku bawa anakku lari, tetapi akhirnya aku kembali kepadanya setelah dia sadar." "Aku," jawab Romlah, "takkan kembali kepadanya sekalipun dia sadar. Dikutuk Gusti Allah, aku takkan kembali kepadanya. Aku juga begitu dulu, sumpah macam kau ini. Tetapi akhirnya aku belas kasihan kepada lakiku, juga kepada anakku. Ya, anak-anak wanita membutuhkan lindungan Bapak memang, nak. Lalu aku kembali kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Sumpah lelaki sama saja sumpah wanita. Lakiku kembali berjudi, dan aku kembali ditampari. Akhirnya." Kemudian dilihatnya pipi Romlah yang biru-biru, masih berkata kemudian, "Akhirnya pipi perempuan jadi kebal jika saban hari dikemplangi lelaki.
Nenek tua itu tertawa sehingga Suginya jatuh. Sugi itu hampir terinjak, tetapi segera disambarnya dengan tangan dan kembali ke mahkota semula bibir sang nenek. Aku peringatkan, di Tanjung Karang kehidupan sulit karena Belanda mau pergi ini. Iya, aku peringatkan, jangan sampai kau jatuh ke tangan lelaki yang lebih kejam dari suamimu, lelaki yang suka membeli perempuan. Iya, aku peringatkan kau jangan menangis jika kelaparan. Iya, kata Romlah lagi. Aku peringatkan, tapi di mana kau menginap di Tanjung Karang? Romlah terdiam oleh pertanyaan dan peringatan itu setelah menggeleng. Berkatalah Romlah dengan keberanian yang dibikin-bikin. Di mana saja? Di mana saja? Jadi kau sebagai perempuan akan menaruh dirimu di mana saja? Sekali waktu setan lewat, kau masih berkata, di mana saja? Sekali lagi Sugi jatuh, tetapi kali ini tak bisa diselamatkan. Sugi itu terpental ke jendela, lalu meloncat ke alam bebas, hilang. Tak tentu di mana daerahnya. Setelah tergagau karena meloncatnya sang Sugi, nenek tua itu kemudian melihat kepada Romlah sambil berkata sedih. Sugiku terbang. Romlah tertarik kepada perempuan tua itu karena cara-caranya yang lucu itu, dan ia mulai berani menanya. Di mana ibu tinggal? Di Tanjung Karang, di Teluk Betung, di Lungsir. Banyak sekali. Aku sudah tua dan mendatangi cucu-cucuku. Kemudian berkata kepada Romlah yang sedang memangku sang anak yang menjatuhkan kepala di buah dadanya. Lihatlah, karena terlalu banyak menangis, anak-anak akhirnya capek lalu tidur. Romlah tersenyum. Itulah pertama kali dia tersenyum dengan manisnya, sehingga kemanisan itu tertangkap oleh nenek tua. Kau masih manis, nak, katanya terakhir. Romlah dengan amat malu oleh pujian itu cepat menutupi mulutnya dengan kain kerudungnya yang hitam. Tetapi mulut itu kelihatan lagi ketika kain itu terjelai diloncatkan angin, dan kini keningnya ikut terbuka juga. Anak rambutnya bergerai-gerai bermain di halaman keningnya. Kau masih cantik, anak, masih laku. Bis tua dan bobrok itu akhirnya selamat juga sampai di Tanjung Karang. Kota itu menerkamnya, biarpun dahulu ia sering datang kemari, tetapi suasana seperti pesta kelihatan di wajah kota itu, menyambut kekalahan Belanda di meja perundingan KMB. Kali ini Romlah turun mencecahkan kakinya untuk pertama kali dengan tanggung jawab seorang diri, tanpa ditemani oleh orang lain kecuali anak perempuannya Suramah. Beberapa orang Belanda masih kelihatan berjalan dengan wajah-wajah yang murung, dan mereka orang tentara Republik juga telah kelihatan berkeliaran bergerombol-gerombolan dengan sikap yang ketagihan dihormati. Romlah seperti mencari-cari sesuatu ketika ia masih berdiri di tepi jalan, dan anaknya kali ini tidak menangis lagi karena melihat banyak yang belum pernah dilihatnya selama ini. Nenek tua itu juga seperti kehilangan teman lalu akhirnya mendapatkan Romlah. Siapa yang kau cari? Tanya perempuan tua itu. Romlah terkejut ada yang menegurnya dan menjadi lega ketika yang dilihatnya adalah nenek tua yang sebis dengan dia tadi. Siapa yang kau cari? Tidak ada, jawab Romlah. Tetapi mengapa kau cunguk-cungukan kepalamu seperti mencari orang? Romlah terdiam karena ia memang sadar kemudian bahwa memang tak ada yang dicarinya, dan mengapa pula ia cunguk-cungukan kepalanya. Kau mau menjadi babu? Tanya nenek tua itu. Seperti dikejutkan wajah Romlah gamang sebentar karena jabatan yang barusan ditawarkan itu tak pernah diimpikannya selama ini. Yang ia impikan selama ini bukan jadi babu, tetapi jadi seorang nyonya yang kaya raya. Mau. Setelah melihat kepada anaknya, Romlah duduk jongkok di tepi jalan itu, memeluk anaknya dengan mesra sambil berbisik. Aku akan jadi babu, nenek ini. Kau jangan nakal-nakal ya. Suramah mengangguk-angguk mengikuti anggukan ibunya. Mau? Tanya perempuan tua itu lagi. Dia mau, kata Romlah sambil menunjuk anaknya. Bukan dia. Suara nenek tua itu keras sedikit. Bukan dia yang kuinginkan. Bukan dia yang kuinginkan, tetapi kau. Romlah mengangguk. Ikuti kemana aku pergi,
kata nenek tua itu sambil mulai melangkah. Sekalipun tua nenek ini kelihatannya pasti sekali dengan jalan dan gang yang harus dan akan dilaluinya, ia terus ikut sampai akhirnya sampai ke sebuah kampung di pinggir kota yang tak ia ketahui namanya, tetapi nenek itu mengatakan nama kampung itu Durian Payung. Durian Payung, nama yang cukup menyolok, tetapi tak pernah tergambar dalam angan-angan sederhana wanita macam Romlah, dan memang tidak diperlukan olehnya makna dari nama itu pada saat itu. Cucuku banyak, lelaki ada, perempuan ada, kata nenek tua itu memperkenalkan penghuni rumah itu. Kau lihat sendiri banyaknya, mereka selalu membuat hatiku susah. Mereka berganti-ganti saja datang kemari, menumpang nginap di rumahku, tanpa menolong membelikanku baju. Dia tidak datang sendiri pula biasanya, selalu saja dengan istrinya. Akhirnya perempuan tua itu mengetuk cucu-cucunya serta istri-istri atau suami-suami cucunya sekaligus. Tugasmu enteng, pertama memasak, sudah itu menyetrika kalau perlu. Tetapi yang penting menimba air dimasukkan ke dalam bak di belakang itu. Pada hari pertama ia bertugas seperti yang dikehendaki dengan baik oleh nenek tua itu. Pada hari kedua ia melakukan tugas dengan baik pula dan mengagumi kebaikan cucu-cucu nenek yang datang itu. Malamnya teringat nasib jelek yang menimpanya. Pada esok siangnya ia menangis masuk kamar dan nenek tua itu mengetuk pintu. Akhirnya ia buka juga pintu dengan kesal. Kenapa kau nangis, Rom? Romlah melihatnya dengan mata yang mengadu. Nenek tua itu pandai sekali dalam menerka, sehingga ia berkata dengan suara maafnya. Aku lupa beritahu waktu kau datang ini. Cucuku yang lelaki ada juga yang nakal, kadang-kadang mencubit pipimu, begitu? Romlah mengangguk lalu menahan air matanya yang hampir jatuh. Adatnya lelaki, tiap lelaki senantiasa nakal. Tetapi bukan pipi saja, kata Romlah. Romlah menjatuhkan pandangan matanya ke dadanya sendiri, lalu ia telungkupkan kepalanya pada balai-balai. Aku mau pergi dari sini, katanya. Nenek tua itu berkata dengan suara mengancam, kemana? Pulang? Bagus, ini ku beri uang untuk pulang sebagai upahmu 3 hari. Kau pulang, lalu mengantarkan pipimu yang bagus itu untuk dikemplangi. Dan apalagi, sebelum kau berumur 50, kau telah mampus. Nenek itu memperbaiki suginya. Kalau kau jadi babu, itu berarti kau mengabdi pada tugasmu di rumah. Siapa saja yang memperlakukan kau apa yang dikehendakinya, kau mesti turut. Jadi bukan nimba air dan masak saja. Romlah bangkit menantang nenek tua itu, katanya. Aku cuma mau jadi babu saja, masak, nimba air, nyetrika saja. Lain dari itu tidak. Itulah namanya termasuk nyonya besar, kata nenek tua ini sambil menangkap suginya dengan sigap dan berhasil ditangkapnya dan dilumatnya ke moncongnya. Romlah menjawab, ya, aku tak mau tubuhku dijamah lelaki, biarpun itu cucu ibu. Nenek tua itu naik pitam agaknya sehingga berkata, pantas kau dikemplangi karena mulutmu bijak. Aku cuma menghargai kehormatanku, sahut Romlah. Kehormatan? Kita perempuan adalah anjing-anjing piaraan saja. Lain tidak. Kalaupun akhirnya kita jadi istri yang sah, itu karena surat kawin saja. Betul tidak? Perasaan kewanitaan Romlah jadi tersinggung mendengar kata-kata yang bertubuh syaitan itu. Ia segera meloncat dan mendorong perempuan tua itu keluar lalu menutup pintu. Itulah untuk pertama kali dia benar-benar menumpahkan seisi air di matanya. Sampai sore sumber dari segala sumber jiwa seorang wanita itu tak henti-hentinya mengalir melalui matanya. Pada sore hari ketika anaknya Suramah pulang cepat-cepat, dimasukkannya anaknya ke dalam kamarnya yang benar-benar rongsok itu, lalu berbisik. Di sini juga banyak orang jahat, Suramah, kita pergi ya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.